Oke, itu dia Kamu Yang Kutunggu dari Rosa featuring Afgan, mengawali perjumpaan kita di dalam segmen Indonesia yang kedua malam hari ini. Tentunya masih bersama saya, Pak Beto, dan juga Pak Johnson di dalam acara Kumbang Channel Kumbang. Kumpul bareng yo. Jangan lupa setiap hari Minggu jam 8 sampai jam 10 di 98 FM atau dengarkan online lewat www.tdm.com.mo. Dan kita ada di segmen kedua bahasa Indonesia, Pak Johnson, tentunya dalam acara Bincang-Bincang. Dan hari ini aduh, kayaknya serba-serbi COVID nggak kelar-kelar ya Pak Johnson ya. Omicron masih fresh, katanya sudah ketemu lagi yang baru di Prancis bagian selatan, Ihu katanya. Iya, iya. Dan udah gitu sekarang kan mendekati Chinese New Year nih. Memang kalau di Macau dan Hong Kong kayaknya paling rame pulang ke Macau Hong Kong itu Chinese New Year ya Pak Johnson ya. Iya, iya, Karena iya. kan kayak lebarannya sinilah gitu ya. Iya, iya. Jadi dari seluruh dunia pelajar-pelajar universitas semua pada balik ke sini ya. Jadi kayaknya pemerintah Macau rada takut gitu ya, takut bawa Omicron, bawa Ihu dan lain sebagainya. Ihu itu yang baru punya. Yang baru ya, yang baru. Jadi akhirnya di-ban lah pesawat selama 2 minggu ke depan ini. Jadi udah mulai banyak saya lihat nih di Facebook marah-marah karena mungkin udah beli tiket gitu ya Pak Johnson. Iya, iya, iya. Tapi karena ke-cancel nggak bisa gitu ya. Jadi udah pada kebingungan gitu mungkin. Iya, iya. Tapi saya rasa ini memang cukup penting juga sih ya untuk saat ini gitu ya. Cuman mungkin memang waktunya bertepatan saja ini Ihu ini munculnya tepat sebelum Chinese New Year Pak Johnson. Jadi rencana atau plan perjalanan, travel dan lain sebagainya yang dimiliki orang-orang jadi terganggu tentunya gitu ya. Tentulah. Ya, tapi saya kira cukup penting sih ini ya. Dan juga ada satu lagi yang kebijakan yang sedang dipikirkan oleh pemerintah Macau, yaitu kebijakan untuk membuat apa yang disebut vaksin bubble. Jadi artinya memastikan semua orang yang mau masuk ke restoran atau ke toko-toko harus dapat menunjukkan bukti bahwa dia sudah divaksin. Kan kita terima kartu tuh Pak Johnson. Iya, mungkin iya. kasih lihat kartunya atau kan bisa juga lihat di WeChat kita tuh. Juga bisa. Iya, jadi di pokoknya Kinongma itu juga bisa lihat. Iya, jadi pokoknya harus ada bukti bahwa kita sudah vaksin full gitu Iya, loh. iya. Ini yang sedang dipelajari oleh pemerintah di Macau dan kemungkinan akan diberlakukan. Dan kalau itu sudah diberlakukan, maka kalau belum divaksin nggak bisa ke restoran, nggak bisa, basically nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, iya, iya. Sedikit, memang sedikit kontroversi sih ya kedengarannya. Ya, menurut Pak Johnson gimana nih kalau ini bagus sampai lah diberlakukan? gitu. Ya bagus lah. Jadi lebih rasa aman. Nah, jadi masih belum 80% belum ada yang sudah vaksin itu. Belum sampai 80% ya? Belum sampai ya. Iya. Jadi maksudnya supaya mendorong orang-orang divaksin gitu ya? Iya, iya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang memang bersikeras untuk tidak mau vaksin? Ya enggak tahu. Yang takutnya mereka memang enggak boleh divaksin, tapi harus ditunjukin surat keterangan dah. Iya. Kalau yang orang itu restoran atau supermarket gitu, mana tahu kamu memang enggak boleh divaksin apa belum vaksin. Tapi kalau nggak boleh divaksin kan memang dapat surat dari dokter kan, bisa minta dari dokter kan? Mungkin bisa minta. Contohnya adikku gitu, dokter bilang enggak boleh. Tapi enggak dikasih surat apa-apa gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh mungkin nanti kalau memang ini diberlakukan, saya kira ada surat harusnya ada keterangan surat ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tidak ada anjuran dokter, tidak ada larangan dari dokter, tapi memang mereka nggak mau aja divaksin. Berarti mereka kan nggak boleh ke restoran, nggak boleh kemana-mana. Iya. Nah, saya kira itu akan menyebabkan sedikit kontroversi pastinya ya. Mungkin akan ada orang marah-marah dan lain sebagainya. Kira-kira gimana Pak Johnson? Iya. Ya harus begitulah. Nggak peduli mereka marah atau tidak marah lah. Ini untuk keumuman, kebaikan umuman kan. Haruslah. Kecuali mereka nggak mau keluar loh. Ya memang kalau kita pikirkan memang ini sedikit serba salah ya memang ya, karena kalau nggak dilakukan ya semakin membahayakan masyarakat Macau secara keseluruhan. Tapi kalau diberlakukan juga ya ini memang sedikit cerempet ke HAM ya, hak asasi manusia, karena kok cuman gara-gara mereka nggak pilih untuk nggak divaksin kok mereka nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh dulu ini, kan kita masih muda kan, vaksin apa suntik apa itu namanya, vaksin juga ya. Vaksin yang macam-macam, banyak vaksin tuh, polio, cacar atau apa gitu. Di jalanan di stop polisi harus tunjukin kartu itu. Kalau dulu sempat juga kayak kalau gitu. enggak langsung disuntik di jalanan. Oh dulu juga sempat gitu. Iya. Itu tahun berapa Pak Johnson? Foglin ini apa ya? Gloria apa?
Aduh, nggak tahu saya. Pak Johnson nggak tahu, gimana saya tahu itu bahasa Cina. Iya. Bapak belum lahir itu waktu itu. Itu tahun berapaan itu sekitar? 60-an. Tahun 60-an di Makau itu. Di Makau ya. Oh begitu. Iya. Jadi harus divaksin semua. Itu apa? Ini tuh kolera atau apa? Kolera. Iya benar-benar kolera. Iya, itu yang muntah-muntah gitu. Kolera. Jadi di jalanan banyak orang, banyak polisi yang periksa bukan ID card, periksa surat itu sudah disuntik belum. Gitu. Nah, berarti kan sebenarnya itu tahun 60-an ya. Itu 50 tahun yang lalu kan? Itu sekitar 50 tahun yang lalu berarti. Nah, itu sudah pernah terjadi. Lalu 50 tahun sebelum kolera itu yang Spanish flu juga sama, semua harus pakai masker dan lain sebagainya. Jadi ya sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin yang apa punya cerita konspirasi macam-macam lah gitu ya. Coba baca berita-berita yang sebelumnya. Coba lihat histori atau sejarah gitu. Karena ini sudah pernah terjadi kok. Ini adalah salah satu cara penanggulangan dari pemerintah. Di era apapun juga mereka akan berusaha lakukan yang terbaik gitulah ya. Jadi apa namanya? Ya saat ini ya untuk Makau ya, kita sih nggak tahu di tempat lain, tapi kalau untuk di Makau sih ya saya rasa penanganan dari pemerintah so far memang ini yang terbaik untuk kita semua. Betul, gitu ya. Jadi ya kita cobalah sebisa mungkin mengikutinya gitu ya. Anyway, waktunya sudah nggak cukup, kita harus berpisah dulu Pak Johnson. Kita akan kembali lagi tentunya dengan update nggak cuman COVID, rada bosen sebenarnya COVID, tapi memang ini COVID nggak berhenti Pak Johnson. Ya, kita akan kembali lagi tentunya minggu depan seperti tadi saya katakan akan all Indonesian songs Pak Johnson. Kenapa? Spesial saja kan, kita sudah dengerinnya 1 jam Indonesia, 45 menit Inggris. Jadi minggu depan spesial dedicated to all the Indonesians ya. Jadi tapi nggak ada English section. Ada maksudnya cuma berita only news in English, but the songs are all Indonesians, lagunya semua tapi Indonesia. Itu walaupun English section dalam bahasa Indonesia tetap. Iya. Lagunya tetap Indonesia. Gitu. Sayanya juga tetap ngomong Indonesia gitu. Oke. Spesial untuk teman-teman semua. But like I said, the non-Indonesians, if you enjoy our Indonesian music, of course, we welcome you to listen to our show starting at 8 p.m. next week, same time, okay? Di waktu yang sama, di acara yang sama, di Kumbang Channel. Kumbang, kumpul bareng yuk. Salam Indonesia, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye semuanya. Bye-bye semua. Saya pasangkan sebuah lagu terakhir, lagu yang berjudul Beri Aku Kesempatan dari Joker. See you guys.